Salat Idul Fitri. Mana kita ya? Mana kita? Ya, kita pergi mau sholat Id, mau sholat Idul Fitri. Ya nggak jauh-jauh, 200 meter lebih kurang dari rumah. Jalan kaki aja ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Saudara yang dirahmati Allah, supaya berdiri, atur shaf kita agak miring 15 derajat ke kanan. 15 derajat ke kanan. Karena sholat Id ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mungkin di antara kita ada yang lupa atau hanya mengingatkan. Kalau yang ingat, الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا:
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Jamaah kaum muslimin, salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari yang berbahagia ini 1 Syawal 1441 Hijriah kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, diberikan Allah nikmat kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Idul Fitri di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa kita berselawat kepada baginda putra Abdullah, belahan jantung Siti Aminah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, insyaallah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Telah sama-sama kita dengar tadi malam gema takbir di mana-mana. Tandanya kita bersyukur kepada Allah bahwasannya Ramadan telah berlalu. Bukan berarti Ramadan telah berlalu pula ibadah-ibadah yang kita lakukan ketika di dalam bulan Ramadan ini. Ketika masuk bulan Syawal atau bulan-bulan yang lain, marilah sama-sama kita beribadah sama seperti dalam bulan suci Ramadan. Karena kebanyakan dari kita beribadah cuma di dalam bulan Ramadan saja, 1 tahun sekali. Itulah dimaksud kata Rasulullah Ramadaniyun. Apa itu Ramadaniyun? Orang-orang yang ketika hadir bulan Ramadan dia beribadah di dalam bulan Ramadan hanya di bulan itu aja. Tapi jadikanlah seluruh bulan dari bulan Muharram sampai Zulhijjah, jadikan semua bulan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah, hanya untuk tunduk kepada. Artinya kita tunduk kepada Allah, kita serahkan diri kita hanya untuk Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, mari sama-sama kita untuk salat, beribadah kepada Allah, minta kepada Allah. Apalagi pada masa ini, saat ini kita Idul Fitri, banyak musibah yang Allah berikan. Idul Fitri kali ini lain dari yang lain. Maka dari itu banyak-banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar wabah penyakit di negeri kita ini yang tercinta Indonesia cepat Allah angkat dan kita beribadah dengan tenang seperti yang lalu-lalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari Idul Fitri 1441 Hijriah, saya ingin menyampaikan khutbah yang cukup sederhana, yaitu 10 orang yang merugi saat Idul Fitri. Siapa sajakah mereka? Kita berharap dia tidak termasuk di antaranya. Yang pertama, yang belum sadar sholat fardu hingga Idul Fitri. Ketika Idul Fitri masuk, dia belum sadar bahwasanya sholat itu yang agama umat Islam. Makanya kata Rasulullah, as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa mendirikan sholat, kata Rasul, bahwasanya dia telah mendirikan agama.
Wa man taraka shalah, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamat din, bahwasanya dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita diperintahkan Allah untuk salat, puasa, haji dan lain sebagainya,